Jangan jadikan Tuhan itu seperti obat, tapi jadikanlah Tuhan seperti oksigen. Makanya lihat Tertulias dia bisa mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bentuk penghormatan yang diberikan Bartimeus itu kepada Yesus itu betul-betul sungguh-sungguh dengan kata kasihanilah aku. Makanya kalau ketemu saudara Katolik itu doanya selalu terakhir dengan apa? Kasihanilah aku. Ketika ada orang lain bertanya kepada kita, nah kita sudah tahu bahwa kita percaya Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Yesus, betul Sony. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya kita harus bisa menyampaikan tuh hal yang amat sederhana dan sangat sederhana dan orang harus bisa dapat mengerti. Itu yang penting dalam kekristenan kita. Nah, misalkan orang bertanya begini, apakah orang Kristen itu punya Tuhan itu tiga? Apakah orang Kristen percaya Tuhan yang kita sembah ada tiga? Bagaimana kita bisa menjawab? Nah ini hal yang sederhana, makanya saksi Yehova muncul itu gara-gara ya seperti dalam kekristenan waktu lampau mereka tidak bisa menjawab. Banyak sekte-sekte yang keluar, banyak orang yang Kristen yang sudah Kristen, sudah percaya kepada Yesus itu keluar. Akhirnya menjadi mu'alaf. Nah, kita harus bisa menjawab hal-hal yang cukup amat sederhana dan bagaimana orang itu bisa percaya kepada kekristenan kita yang kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Amin kok. Nah, sekarang memang tanya, apakah orang Kristen itu percaya tiga Tuhan? Ada bisa jawab? Kak, boleh jawab? Kita sharing dulu. Tidak. Hah? Tidak, percaya satu Tuhan. Satu Tuhan, oke. Dengan cara satu Tuhan, bagaimana kita bisa menjawab? Nanti kan ada orang akan masuk. Katanya ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Anak, yaitu Yesus, Tuhan Allah. Kan pasti akan bertanya seperti itu. Bagaimana kita harus bisa menjawab dengan cara yang sangat amat sederhana dan tidak panjang-panjang. Dan orang akan mengerti bahwa kita percaya itu Tuhan yang Esa. Ada yang bisa jawab? Kak John, jawab dulu. Ya toh ini kan sederhana ini kata-kata. Bagaimana kita harus bisa menjawab yang sangat amat sederhana. Maka kalau kita menjawab Trinitas, kita percaya Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baru kita mulai menjabarkan Allah itu seperti apa, Roh Kudus seperti apa, itu Tuhan seperti Yesus seperti apa, dan seperti begitu kan. Akhirnya mulai dengan panjang kita berdiskusi berdebat, akhirnya tidak dapat itu satu jawaban. Nah ini kita perlu namanya jawaban kita harus sangat amat sederhana dan orang dapat mengerti. Ada yang bisa jawab? Kak, jawab. Tiga Tuhan yang kita percaya, tiga Tuhan semua di dalam satu, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Ini kita orang Kristen nih, kita semua sudah baca Alkitab tuh. Nah, ada yang bisa menjawab yang sangat sederhana. Kak, ulang. Bisa satu Tuhan, tapi dia memiliki tiga pribadi atau tiga pekerjaan, gitu. Masing-masing dengan dia punya pekerjaan. Kayak Allah Bapa, dia pekerjaannya itu menciptakan, kemudian Tuhan Yesus sebagai anak datang menebus dosa manusia yang telah Allah ciptakan itu, kemudian Allah Roh Kudus menghibur, atau memberi hikmat supaya hidup dalam kebenaran. Bisa tidak diterima kalau begitu? Bingung, masih bingung kosongnya. Kita yang dengar, bingung kosongnya. Karena saya dulu pernah mendapat perkenalan seperti itu dari tetangga. Ini hal yang sederhana, iya toh? Itu ada tiga. Dan saya juga sebenarnya kita harus bisa menjawab gampang, sederhana, tidak usah panjang-panjang. Ada yang lain, Petra? Satu Tuhan tiga pribadi. Satu Tuhan tiga pribadi toh? sama seperti tadi toh. Saya belum bisa diterima juga itu.
Betul ke satu Tuhan, 3 pribadi. Sudah berapa? Jadi 3 kan? Nah, kita percaya satu Tuhan saja. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan cara yang amat sederhana? Nah, kita lihat di kitab Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa. Bangsa Israel itu sahabat atau sema atau kredo orang Kristen itu, hai Israel, hai bangsa Israel, Allah kita Allah yang Esa. Tuhan kita Tuhan yang Esa, berarti cuma hanya berapa? Satu. Di dalam keesahan Tuhan ada namanya 2 sifat, yaitu sifat roh dan sifat firman. Kita jangan terjebak dengan kata istilah. Kadang-kadang pertanyaan itu kita terjebak dengan kata-kata istilah. Kita juga tidak boleh terjebak dengan pertanyaan. Kadang-kadang kita terjebak dengan pertanyaan. Makanya sebenarnya gampang. Allah kita Allah yang Esa. Di dalam keesahannya Allah ada mempunyai 2 sifat, yaitu sifat roh dan sifat firman. Allah itu Esa karena dia adalah roh. Roh itu adalah hidup. Bisa tangkap ya? Kalau Allah menciptakan roh, berarti roh sementara tidak ada. Kalau Allah menciptakan firman, berarti firman itu tidak ada. Karena Allah itu Esa, Allah itu mempunyai 2 sifat, yaitu sifatnya roh, itu hidup. Dan sifatnya firman. Karena dia menciptakan segala isinya menggunakan firman. Jadi berbicara tentang Allah itu berbicara tentang kebagaimanaan atau hakikat, bukan keberapaan. Bisa paham? Oh? Berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa itu berbicara tentang kebagaimanaan. Bisa mengerti? Bukan keberapaan. Nah, kalau keberapa tadi 3 jadi 1, keberapa? Akhirnya kita bingung. Bagaimana? Berarti dia itu hakikat. Bisa tangkap, oh? Nah, kalau kita orang Kristen itu sudah percaya, kita omong begitu ya, sudahlah, percayalah. Tapi kalau orang lain kita harus bisa menjawab hal yang sangat sederhana. Allah itu Esa, di dalam sifat keesaannya ada 2, yaitu sifat roh dan sifat firman. Karena roh itu hidup, Allah itu hidup. Dia menciptakan langit dan bumi menggunakan firman. Karena itu berbicara tentang kebagaimanaan Tuhan. Dan Allah itu Esa, satu. Jadi tidak ada perdebatan lagi. Kebagaimanaan sifat Allah yang terjadi dalam diri Allah sendiri, bukan keberapaan. Makanya kita nanti berbicara tentang Trinitas, akhirnya kita bingung sendiri tuh. Akhirnya dari lain bertengkar, akhirnya jadi kacau. Kecuali kita sendiri. Nah, baru kita masuk dalam pengajaran. Karena dia firman itu telah menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus yang kita percaya dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri. Dia adalah Tuhan sendiri. Itu bagaimana caranya Allah sendiri. Makanya orang beta bilang begini. Hak prioritas Tuhan itu ada 3 yang kita tidak bisa ganggu-gugat. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah cara. Yang ketiga adalah proses Tuhan. Kadang-kadang kita mau menuntut apa yang mau kita. Tapi kita tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Kita tidak mau menunggu caranya Tuhan. Dan kita tidak mau tunggu namanya prosesnya Tuhan. Oke? Dalam hal ini kita sudah sedikit belajar bagaimana kita berbicara Tuhan itu, kita berbicara tentang kebagaimanaan atau hakikat keberadaan dia, bukan keberapaannya dia. Jadi bisa mengerti kok? Tangkap kok? Atau masih bingung? Masih bingung kesana? Bisa. Hah? Yang penting jangan melebar dulu, yang penting kita fokus bahwa Allah kita yang kita sembah, dia yang Esa memiliki sifat roh, berarti dia hidup. Dia menciptakan langit dan bumi memakai firman-Nya. Berarti perkataan firman-Nya semua yang ada di dunia, dia menggunakan perkataannya itu firman. Jadi clear bagaimana kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang bagaimana caranya Tuhan. Bagaimana keberadaannya Tuhan. Sifatnya Tuhan. Bukan berbicara tentang keberapaannya tunggal. Keberapaan. Tapi kalau kita berbicara tentang keberapaan, berarti kita berbicara tentang Allah pribadi, itu Roh Kudus itu baik, itu benar, tidak salah. Tetapi ketika kita di luar, kita jangan berbicara tentang ini.
Ketika kita di dalam pengajaran baru berbicara tentang pribadi. Bisa mengerti kok? Oke. Pernah dengar kesana punya istilah begini. Jangan pandang manusia, tapi pandanglah Tuhan. Pernah dengar istilah begini? Suka. Jadi kan, jangan pandang manusia, pandanglah Tuhan. Betul toh? Ini sepertinya rohani, bagus toh? Betul nggak Sondre? Betul toh? Jangan pandang manusia, pandanglah Tuhan. Jangan pandang masalah, pandanglah Tuhan. Rohani kosong deh. Sifatnya rohani. Betul kosong. Nah, tapi di Alkitab bilang di Yohanes 5 ayat 24 bilang apa? Matius 5 ayat 24. Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Nah, begini. Setiap semua orang ini kita punya masalah. Masalah itu harus diselesaikan. Betul toh? Kalau utang-utang harus selesaikan toh. Jangan pandang itu dulu, pandang Tuhan sudah bisa. Harus selesaikan. Nah itu maksudnya. Kadang-kadang kita ini terlalu rohani. Kita pandang Tuhan masalah kesehatan tidak bisa. Masalah itu harus diselesaikan. Makanya ada contoh seperti Tante Lina. Wih, dia orang baik. Setiap hari itu Tante Lina pun tamu itu sampai 10 orang. Datang terus. Dia baik atau tidak? Baik. Karena dia sebagai seorang yang baik, diterima tamu semua. Contoh itu tamu apa? Operasi harian. Dia datang terus. Berarti yang sudah baik ini siapa? Tante Lina ini. Makanya harus diselesaikan. Makanya kalau bisa kita selesaikan satu-satu saja. Jangan sampai 10 orang. Itu baik yang terbaik. Amin kok. Jadi jangan contoh seperti Tante Lina yang baik, banyak utang. Andi orang bilang masa apa? Bukan orang itu. Gali lubang tutup lubang mengatasi masalah tanpa masalah. Pengadaian. Oke. Kita sudah bahas tentang ini. Artinya begini, hidup kita harus memang beriman kepada Tuhan. Amin kok. Beriman kepada Tuhan. Ada masalah, makanya saya selalu katakan, iman juga harus berwawasan. Iman harus berimbang. Iman yang kepada Tuhan juga iman yang kepada sesama. Makanya ada masalah kita harus selesaikan. Jangan 10 orang datang kita lain. Harus selesaikan. Jadi iman itu harus beriman. Jadi iman itu beriman bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kita harus bisa sesama manusia itu saling beriman juga, yaitu iman berwawasan. Kalau ada banjir datang berwawasan nanti banjir itu tidak toh. Kita harus selesaikan banjir itu, buat drainase yang baik supaya itu banjir itu bisa turun. Kalau kita berdoa sama Tuhan, apakah banjir selesai? Sudah toh? Amin toh? Oke, sekarang kita akan mulai belajar tentang firman Tuhan. Ada 2 tokoh yang kita bahas hari ini. Mari kita buka satu tokoh dulu. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ada 2 tokoh. Dan ini kita baca satu tokoh dulu. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Oke, satu orang bacakan bagi kita semua. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong,
ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanlah aku." Banyak orang yang menerunya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanlah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Amin. Berbahagia kita sudah mendengarkan dan kita akan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini kita tahu siapa Bartimeus itu. Bartimeus adalah seorang pengemis, sudah pengemis, buta lagi, betul toh? Nah, waktu dia di Yeriko, kalau di Lukas itu, yang di situ dia keluar. Tapi kalau di Lukas itu dia masuk, Yesus masuk. Kalau dia lihat di Markus itu dia keluar. Ada dua sisi ya, dia dua sisi. Tapi sisi Lukas melihat dari masuk, sisi Markus melihat dari keluarnya. Tapi sama aja, Pak. Waktu Bartimeus di Yeriko, dia seorang buta. Dia seorang yang pengemis. Setiap hari hidupnya mengemis. Ketika orang datang berbondong-bondong, dia bilang apa? Dia berteriak Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia bilang apa? "Kasihanilah aku." Sebelum dibilang kasihani aku, dia bilang apa? Dia bilang, "Yesus anak Daud." Betul Bosonde? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa seorang Bartimeus ini dia bisa memanggil kata Yesus itu anak Daud? Semua yang mengikuti Yesus tidak pernah memanggil Yesus itu anak Daud. Arti anak Daud tahu apa? Yang diurapi. Anak Daud berarti apa? Sebagai raja yang dihormati. Makanya Bartimeus seorang yang pengemis, yang buta, dia bisa mengucapkan Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Kasihanilah aku tuh bahasa Ibrani-nya hine. Berarti dengan kesungguhan dari hatinya merupakan permohonan doa. Makanya jelas nanti kalau kita dibaca di Mazmur 4 ayat 2, Mazmur 6 ayat 9, Mazmur 9 ayat 13, itu kata-kata yang ditulis kata hine. Kasihanilah aku. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, kebanyakan kita mau menuruti apa yang mau keinginan kita, betul kosong. Makanya saya katakan begini, jangan jadikan Tuhan itu seperti obat. Jadi jadikan Tuhan itu seperti oksigen. Mengerti kau? Bisa mengerti kosong? Kak, mengerti kosong? Bisa. Jangan jadikan Tuhan itu seperti obat, tapi jadikanlah Tuhan seperti oksigen. Makanya lihat tentunya sendiri bisa mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bentuk penghormatan yang diberikan Bartimeus itu kepada Yesus itu betul-betul sungguh-sungguh dengan kata kasihanilah aku. Makanya kalau ketemu saudara Katolik itu doanya selalu terakhir dengan apa? Kasihanilah aku. Pernah berdoa bilang kasihanilah Tuhan, kasihanilah saya. Tapi sudah jarang tuh. Betul Bosone? Ini merupakan ungkapan doa. Terus Yesus bilang apa? Orang murid-murid bilang, murid-murid yang lain bilang bagaimana? Murid-murid yang coba baca yang di ayat ke berapa itu? Murid-murid sebenarnya juga marah. Ini kuatkan hati ya. Saya tahu Yesus mau ngomong apa ini. Mereka kan terganggu, iya kan? Tapi Yesus bilang apa? Coba baca di ayat 47-48. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanlah aku."
Oke, sampai situ. Banyak orang menegur. Karena apa? Mereka melihat siapa? Seorang pengemis, seorang yang buta. Menegur, jangan panggil Yesus. Tapi ini Bartimeus semakin hari semakin apa? Berkeras. Artinya doa dia semakin kencang. Yesus anak Daud, Yesus yang dihormati. Orang tahu siapa Daud? Bapak leluhur. Dia seorang raja. Makanya Bartimeus saja tahu Yesus itu adalah raja. Mereka yang mengikuti murid-murid Yesus, mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah raja. Seorang Bartimeus loh, seorang pengemis loh. Tapi dia bisa mengucapkan itu hanya siapa yang bisa. Kalau itu bukan karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Amin kok. Terus Yesus bilang apa? Lanjut ayat, nanti baru lanjut di ayat 49, 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, tradisi orang Yahudi kalau di sana itu, kalau seorang pengemis itu ada dia punya ciri khasnya, pasti ada kayak begini. Itu di Yahudi itu harus ada embel-embel pengemis. Jadi bisa tahu, oh pengemis itu tahu. Makanya ada jubah yang digantung ini. Betul pasalnya. Dia apa? Dia tinggalkan jubahnya. Artinya apa? Dia meletakkan semua kemiskinannya dia, keberadaannya sebagai pengemis, dia lepaskan semua. Seorang pengemis begitu loh. Kita kalau beda di Indonesia. Ini berbicara tentang tindakan mata rohani Bartimeus ini terbuka. Makanya dia berani melepaskan jubah yang ditinggalkan. Kalau kita di Jawa, biasa ada pengemis datang tok minta uang tuh. Minta uang terus kalau kita kasihan, kita kasih 2.000 kah, 5.000. Nah itu bentuk, namanya bentuk jasmani. Tapi yang kita baca sekarang ini adalah bentuk spiritual yang sangat dalam, sangat tinggi. Dia melepaskan seluruh jubah, atribut kemiskinannya itu kepada Tuhan. Terus lanjut. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanan. Amin. Nah di situ Yesus tergerak hatinya lewat ungkapan yang diberikan kepada Bartimeus. Yesus bilang apa? Pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Yesus tidak bilang matamu sudah dicelikan, matamu sudah disembuhkan. Tetapi Yesus bilang imanmu yang menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan itu nama bahasa Ibrani-nya seteo, shoso. Itu berarti selamat. Itu jadi Bartimeus itu bukan mendapat keselamatan saja, kesembuhan saja, tapi dia mendapat perlindungan Tuhan. Keselamatan yang diucapkan Yesus itu mendapat mujizat Tuhan. Jadi bukan hanya satu, tapi bisa lebih daripada satu. Diselamatkan Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Itu namanya keselamatan. Jadi dia mendapat porsinya, bukan satu diselamatkan butanya melihat, tetapi didapatkan oleh perlindungan Tuhan. Kita perlu namanya perlindungan Tuhan. Sekalipun kita sakit, masalah, tapi ada perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi Yesus bilang apa? Pergilah, imanmu menyelamatkan. Apakah si Bartimeus ini pergi? Tidak. Ini beda. Yesus bilang pergi, tetapi Bartimeus apa? Mengikuti Yesus. Amin kok. Orang yang disembuhkan Tuhan, orang yang dipulihkan Tuhan, bukan dia. Makanya saya bilang tadi, jangan jadikan Tuhan seperti obat.
Jadikanlah Tuhan seperti oksigen. Kehidupan, makanya totalitas Bartimeus mengikuti Yesus dan memuji Tuhan. Makanya banyak saudara di luar sana orang suka terima mujizat Tuhan, betul toh, baik toh. Tapi untuk beribadah, untuk terus ikut Tuhan belum tentu. Tidak semua orang mau melakukan itu. Betul toh? Amin toh? Amin. Makanya berapa orang kusta disembuhkan Tuhan? 10. Satu orang yang PPD, satu orang yang ikut Tuhan, satu orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, pergi beribadah, yang lain itu tidak ada. Nah, kita belajar dari Bartimeus. Bartimeus ini orang yang miskin, dia tidak punya apa-apa, tangannya selalu menghadap begini, minta, betul, tidak bisa melihat. Tetapi ketika dia perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak begini lagi, tapi dia mengikuti Tuhan. Dia harus memberkati Tuhan. Dia harus bisa memberkati yang lain. Dia mengikuti Tuhan. Kalau banyak orang kaya, kalau ada uang, sabar dulu lah. Ibadah sabar dulu toh. Ada masalah baru datang kepada Tuhan. Betul. Kalau kita aman, sabar dulu. Iya toh, beda uang banyak lah. Sabar dulu, aman. Mau apa saja toh. Semua sudah ada jamin. Tapi lihat, kita belajar dari Bartimeus. Seorang yang miskin, seorang yang buta, Tuhan suruh dia pergi, tapi dia tidak pergi, tapi mengikuti. Ini prinsip kekristenan, kita harus mengikuti. Bukan hanya terima, tapi harus mengikuti. Bukan menerima berkat saja yang kita harus terima, tapi kita harus mengikuti Yesus sampai kepada kekekalan. Itu makanya ayat yang terakhir bilang apa? Dia bilang apa? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat dia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ada bilang Rabuni, di antara apa itu? Ayat 21. Hah? Ayat 51. Ayat 51 coba. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Amin. Nah, si orang Bartimeus dia bilang apa? Yesus, Rabuni. Rabuni berarti apa? Guru. Itu guru, itu yang terhormat. Rabuni itu guru atau yang terhormat, guru yang maha kuasa. Kalau mau tahu sebenarnya arti yang mendalam itu, guru yang maha kuasa. Apakah murid-murid ada panggil Rabuni? Tidak ada. Hanya 2 orang yang bisa menyebut dalam Alkitab. Saudara boleh cek dari Perjanjian Baru. Hanya 2 orang yang bisa berkata Rabuni. Itu seorang Bartimeus, seorang yang miskin, seorang yang buta. Dia mengucapkan Rabuni. Dan ada seorang yang namanya Maria Magdalena. Dia seorang pelajar yang dia bisa mengatakan Rabuni. Hanya ada 2 orang tokoh yang bisa mengatakan Rabuni. Itu di Yohanes 20 ayat ke-16. Hanya 2 tokoh. Seorang yang orang bilang sudah bijak. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, itu akan berbeda. Ketika kita sudah mengalami Tuhan, itu pasti akan berbeda. Kadang-kadang iya kita mengalami Tuhan, tapi kehidupan kita sondejo. Coba lihat di Yohanes 20 ayat 16. Hanya 2 orang saja. Yang orang menganggap itu mereka itu tidak baik. Itu kasta paling rendah. Tetapi hanya 2 orang. Murid-murid Yesus tidak pernah memanggil Yesus itu Rabuni. Hanya 2 orang. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria, marilah berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ya. Hanya Maria Magdalena dengan Bartimeus. Saudara boleh cari Alkitab. Hanya ada kata 2 kata Rabuni, hanya 2 orang saja yang bisa mengucapkan. Seorang pengemis buta dengan seorang Maria Magdalena. Yang lain tidak ada. Bisakah kita mengucapkan Tuhan itu Rabuni atau guru? Makanya Yesus datang itu sebagai guru. Pengajarannya penuh kuasa, disertai mujizat. Itulah guru yang terbaik, yaitu kita punya nama Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan.
Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama adalah Bartimeus, seorang yang miskin, seorang pengemis, kasta paling rendah. Kasta paling rendah itu pengemis. Kalau zaman perjanjian pengemis, namanya pengemis, nah, minta-minta. Tapi ada perubahan tidak? Berjumpa dengan Tuhan berubah tidak? Mengikuti Yesus. Yang kedua, ada satu tokoh lagi, yaitu di Yunus 3 ayat yang ke-6. Itu siapa dia? Yunus 3 ayat 6. Yunus 3 ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain gabung, lalu duduklah ia di abu. Amin. Nah, kita melihat itu kasta yang paling rendah. Kalau tadi ini kasta yang paling tinggi siapa? Raja. Raja betul tuh. Tapi di ayat ini bilang apa? Ketika Yunus pergi Niniwe itu di Asyur. Itu kota yang paling besar, kota kerajaan yang paling merosot rohaninya. Orang bilang itu Menara Babel, itu di Asyur sana. Itu kota yang paling, orang bilang mau semut apa aja ada di situ. Ketika Yunus pergi itu, Yunus bilang apa? 40 hari lagi kota ini akan ditunggal balikan. Artinya diratakan. Tapi lihat, kalau kita meraja itu ke mana? Suruh anak buah, belum bikin apa juga. Betul kosong. Paling suruh aja lu berdoa Allah, betai pemimpinnya. Tapi itu sikap paling orang bilang rendah hati, betul-betul lah. Dia tinggalkan jubahnya juga. Lihat, pengemis meninggalkan jubahnya juga. Raja dari Niniwe, Raja Asyur meninggalkan jubahnya juga. Terus dia kemana? Pakai kain gabung. Makanya Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami orang sudah berdosa ini. Terus Raja bilang apa? Semua manusia yang ada, mau kambing, kau kuda, kau sapi, kau beri, puasa, saling makan. Apakah Tuhan menghancurkan Niniwe? Tuhan menghancurkan Niniwe. Nah itulah. Nah kita melihat dua tokoh ini. Berarti apa? Sikap hidup kita kepada Tuhan yang pertama, kuncinya adalah kerendahan hati. Maukah ketiga kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati? Kasihanilah aku Tuhan. Aku tidak punya apa. Aku mau bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Aku punya masalah banyak. Makanya Alkitab jelas mengatakan, marilah kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Makanya ada dua contoh yang tepat ngomong. Orang Farisi dengan orang pemungut cukai berdoa bagaimana? Satu bertuhan, aku bukan orang alim, betul toh? Aku bukan orang pesina. Aku berbuat apa? Memberikan perpuluhan. Aku semua dia lakukan untuk kebaikan Tuhan. Saya bertanya, ada yang bisa sama seperti orang Farisi ini? Orang ikut Tuhan saja. Bisa, bukan orang alim, bukan pesina, bukan berbuat dosa, terus memberikan perpuluhan, apalagi dia lakukan? Puasa. Pertanyaannya gampang, apakah kita bisa lakukan kayak orang Farisi ini? Hah? Tapi orang Farisi ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betul Pak Samir? Tapi pemungut cukai kayak pukul dada. Kasihanilah aku dekat orang berdosa. Hanya pukul dada. Dia kaya. Dia bisa melakukan itu semua. Dia punya uang pemungut cukai. Betul Pak Samir? Tapi dia bilang kita orang berdosa.
Jangan puji kita ikut Tuhan. Saya tidak sanggup. Saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Bukan dia tonjolkan kerohaniannya. Kadang-kadang kita sendiri tonjolkan kita punya kerohanian toh. Kita bisa. Kita beribadah ini. Kita tunjukkan. Tapi kalau minta, Tuhan minta dulu kayak orang Farisi aja. Jadi saya bingung. Betul betul. Tapi Tuhan mau sekarang milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Apapun menjadi pergumulan saudara, satu kuncinya kerendahan hati. Makanya ilmu yang paling tinggi itu apa? Ilmu padi. Semakin merunduk semakin berisi. Hah? Semakin berisi, Semakin berisi semakin merunduk. Apalagi kalau kita perut desa susah. Kalau semakan bayar susah. Nah, ini kalau ikut Tuhan itu memang enak sana enak, ya toh? Enak sana enak. Tapi semua indah pada waktunya Tuhan. Pekerjaan Tuhan kita tidak bisa. Orangnya pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir kita tidak bisa apa? Bisa selami. Pekerjaan Tuhan kita tidak bisa selami. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, Dia ada di dalam aku dan aku ada di dalam Dia, dan kita paling bawah, Dia paling tinggi, Dia dihormati, Dia rabuni, maka Alkitab juga jelas katakan, minta pasti cari ketuk, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Percaya katakan itu. Kalau Tuhan sudah ada dalam kita punya hidup tuh, batok satuan tahu tuh. Betul Ustaz. Batok satuan tahu Ustaz. Makanya di Roma 8 ayat 26 kalau saya salah. Coba baca. Roma 8 ayat 26. Baca yang tegas. Roma 8 Ayat 26. Ya. 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Kita mau berdoa, kadang-kadang kita disuruh berdoa. Saya berdoa. Itu kadang-kadang sudah bisa. Betul kan Son? Ya. Tapi kalau kita mau mengucapkan dalam hati, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita ngomong jatuh bangun, Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu tidak? Tuhan sendiri yang bersyafaat. Roh itu yang mendorong, Tuhan tahu. Dalam setiap pergumulan hidup kita ke depan, Tuhan sudah tahu. Makanya jangan takut kalau kita semua itu sama-sama berdoa, bersyafaat, meminta maaf kalau tidak salah untuk semua. Kadang-kadang ini syafaat ini kita kasih contoh. Ini kebetulan ada di sini. Ini doa syafaat, betul? Ini kebanyakan dikasih kepada siapa? Hah? Pendeta. Kita bisa bersyafaat sama-sama tidak? Bisa. Yang berkhotbah, yang bersyafaat di mata Tuhan satu diri. Amin. Oh. Amin. Saya mau untuk siapa? Tuhan. Saya berkhotbah untuk siapa? Tuhan. Kita berdoa untuk siapa? Tuhan. Kita bersyafaat untuk siapa? Tuhan. Kita makan minum semua untuk siapa? Tuhan. Jadi doa syafaat ini yang ada di sini bukan ditujukan kepada pendeta, tapi ditujukan kepada saudara dan saya harus bersyafaat. Amin. Amin. Bisa kok. Maka kita jelas, kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kau lihat dengan begini, kalau kita berdoa masa Tuhan tidak dengar? Kalau kita bersyafaat begini, Tuhan apakah tidak dengar? Dengar. Tapi tidak masalah khusus untuk pendeta. Tapi lebih baik, alangkah baiknya kita sama-sama
Sama-sama. Sama-sama. Amin kok. Amin. Saya ngomong salah nih, minta maaf memang. Kan kita semua diajarkan orang percakapan Tuhan, masih kita tidak bersyafaat, kita tidak berdoa, masa ditujukan kepada pendeta atau yang diundang, tidak. Karena kita di mata Tuhan itu sama. Pendeta yang sekaliber apapun dia berdoa, dengan kita siapapun kita berdoa itu sama. Makanya jelas dia Bertimus contoh tadi, dia seorang yang paling rendah, yang direndahkan orang, tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, maka terjadi mujizat tidak. Terjadi. Raja itu yang paling besar kekuasaannya, tapi dia meninggalkan jubah kebesarannya, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, terjadi mujizat tidak. Niniwe tidak ditunggu balikan. Sama tidak orang yang di atas, orang yang paling bawah, ketika sama-sama menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, masalah apapun, sakit, penyakit, persoalan apapun, pekerjaan apapun, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan Tuhan, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Saya percaya. Mari kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah pernah berbuat baik kepada kita, itu sudah banyak. Betul Pak Sonde? Masih ada sampai sekarang, ini luar biasa. Makanya kita harus terus mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada poin-poin supaya jangan lama saja. Sekarang sebenarnya ada ciri orang yang memelihara iman sebenarnya dalam masuk konteks tadi, karena iman mereka itu luar biasa kepada Tuhan. Yang paling atas iman mereka itu luar biasa kepada Tuhan. Makanya kita punya namanya ciri-ciri iman yang kepada Tuhan. Yang pertama apa? Yang satu adalah taat. Ciri orang yang memelihara iman itu harus taat. Sudah kau minta taat. Kita ibadah jam berapa? Di sini 6 kok 5. 5 kok 6. 6 kok 5. 5. Kita mulai jam 6. Berarti kita muntah. Itu. Kalau Tuhan mau pulihkan segala sesuatu dalam rancangan Tuhan, yang pertama Tuhan mau satu, taat. Amin toh. Amin. Nah, sekarang saya kasih contoh. Abraham umur 75 tahun. Tapi Tuhan bilang keluar dari Ur Kasdim. Dia protes sonde. Tidak. Tidak. Sonde. Dia keluar sah. Itu urusan Tuhan. Tuhan sudah siapkan berkatnya untuk Abraham tidak? Sudah siapkan. Yang penting taat sah. Kalau mulai jam 5 toh. Kadang-kadang kita mulai undur-undur, pendeta juga ya ikut-ikut juga undur gitu. Pendeta juga ikut-ikut lah. Nah, karena kita sudah memulai hal yang benar kok salah. Salah. Ini kita harus terbuka. Jadi kita bersaudara kita bakri, nggak usah marah bakri. Soalnya itu. Itu yang pertama. Kita harus taat. Yang kedua, selalu berdoa. Selalu berdoa. Makanya tahu kisah Hana itu Tuhan sudah kasih apa? Dia sudah bisa punya anak lah itu. Sampai dia berdoa ke mana di mulut. Soalnya jelas juga toh. Tapi dia tekun. Dia selalu berdoa. Masalah tantangan apapun dia selalu berdoa. Omongnya bapak-bapak sudah jelas. Imamnya bilang, ini gila. Dia mabok. Betul toh? Mabok. Tapi dia selalu berdoa. Diandalkan Tuhan. Yang tidak punya anak, yang tidak bisa punya anak atau tidak? Bisa. Pada imam pendeta saya mabuk. Iya. Tapi Tuhan tahu setiap hati orang yang rindu percaya kepada Tuhan pasti akan dipulihkan oleh Tuhan dan pasti akan mendapat mujizat dari Tuhan. Dia melahirkan namanya yang diurapi Tuhan, yang mengurapi Daud, yang mengurapi siapa? Saul, Daud, dia mengurapi. Ketika kita selalu taat, selalu berdoa kepada Tuhan,
Yang ketiga, cepat aja, selalu beribadah, selalu bersekutu. Bersekutu itu seperti apa ya sekarang ini? Ibadah itu harus hidup. Jangan ibadah yang mati. Ibadah hidup begini. Kita sharing, kita dapat penceramah, kita harus bergairah, kita berubah. Saya mau tanya begini. Ini jujur saya. Pilih mana orang berbahasa roh, ya, orang mengalami Tuhan dengan orang yang berbuah. Ini gampang. Pilih mana orang yang berbahasa roh. Saya tidak anti bahasa roh, bukan. Orang berbahasa roh, orang yang mengalami Tuhan waktu ibadat dengan orang yang berbuah. Hah? Orang lihat orang sana beribadah spektakuler, betul toh? Tidak salah, baik, itu benar. Tapi harus melihat hasil buahmu. Susah. Betul kak? Orang senang KKR, KPI gue mengalami Tuhan luar biasa, kesembuhan terjadi. Lihat dia membuat terakhir. Makanya kalau saya selalu masuk, saya selalu lihat di gantung di situ. Apa? Tulis apa? Hah? Tulis apa? Galatia berapa? Ayat berapa? Yang di rumah sini ayat berapa? Masuk langsung tahu itu. Berapa? Ayat berapa? Hah? Ini dia tuh sekarang ini orang rumah semua. Bakit kan mana urusan bakit yang luar lebih tahu. Galatia 16. Oh, saudara Leo, Galatia 16. Mana salah? Saudara. Nah, itu toh. Itu salah. Kita paling masuk kalau masa bakti yang dari luar masuk lebih tahu. Itu yang paling utama. Kehidupan kita dalam bekerja itu harusnya kayak itu. Sabar, sukacita, iya untuk punya kasih, penguasaan diri. Itu yang paling utama dari sebuah dalam kehidupan kita orang Kristen. Itu buah roh. Amin toh. Paling mau spektakuler saja. Tapi pulang di luar maka lain tuh, utang kiri kanan lain berpusing sendiri-sendiri tuh, terus ada kesabaran, tidak ada penguasaan diri. Nah itu yang penting. Di dalam kehidupan realita itu yang paling penting. Kalau kita mengalami itu, jangan semua. Itu tingkat paling tinggi, ada 9 toh. Itu paling sempurna. Satu hanya milik Tuhan. Yang penting dapat 3 sesuai. Dapat 3 sah. Apa yang paling utama itu? Yang ke-9 itu apa? Penguasaan diri. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, itu sahabat kita menghancurkan kota yang kita bangun. Ini hancur. Kita membangun iman yang begini besar, itu hancur kalau tanpa ada penguasaan diri. Kita boleh berbicara tentang iman, pendeta boleh berbicara tentang iman. Tapi sudah ada penguasaan diri. Omong kosong. Jelas, ringan satu. Lu mau sehebat apapun, di dalam rumah sehebat apapun, diberkati siapapun, kalau tidak ada penguasaan diri dalam hal persekutuan doa, percuma. Tapi saya percaya di sini semua